yang mereka, dengan adanya Fredrin yang mereka gunakan, Franco juga durability power mereka dapat, ditambah lagi Sir ternyata. Yes. Pak Witonya jungler. Pakai itu jungler, ditambah lagi dengan adanya Grok di arah gold lane, ini akan menjadi angin baru untuk teman-teman dari MDL season ke-8 kali ini. Dan Joji penasaran bakalan seperti apa powernya, karena menurutku dengan adanya Grok di arah gold lane, sepertinya untuk dari segi gameplaynya bakalan langsung clear, habis itu roam, clear, roam, clear, roam. Karena agak susah untuk mengejar ke arah Cloud, mengingat bahwa dia punya Art of Thievery dan juga Battle Mirror Image. So ini dia untuk match kedua game pertama, permainan antara teman-teman dari King Pups melawan Rebellion Sinai. Yes, ini dia match kita yang kedua. Sekali lagi informasi yang kita berikan, kalian bisa datang langsung ke Perbanas karena ini gratis, gak dipungut biaya ya. Kalian bisa datang langsung dan lihat euforia para professional player MDL yang sedang bertanding. Terkhusus kita bakal fokus terlebih dahulu terhadap pemain-pemain dari Rebellion Sinai dan juga Kings yang sejauh mata memandang belum ada agresivitas yang dibawa, walaupun Iron Hook sudah mulai dibuka ledan mengarah ke arah Nathan. Bakal coba develop dengan adanya Shogun. Tapi sayang sekali masih ada regen, efek regen yang dia buka sehingga tidak ada first blood yang berhasil diciptakan oleh Kings. Dan sejauh ini masih cukup aman. Dan belum ada gangguan yang berarti datang mengarah ke area dirinya. Lihat dulu dong, itu Newt-nya pakai emblem apa? Little Ignition. Little Ignition. Grok dengan Little Ignition berarti Wild Charge, Power of Nature. Ini bakalan pedes banget di tangan teman-teman dari Rebellion Sinai. Cuman kalau kita ngelihat dari segi draft ya Rebellion Sinai, kebetulan untuk dari draftnya Rebellion Sinai ini punya satu Dimension Magic saja, yaitu dari If. Jadi secara teori harusnya Newt dengan item ofensif ini masih bisa melakukan tanking. Terhadap damage-damage yang diberikan oleh Rebellion Sinai karena pasifnya Grok yang dimana per satu physical attack itu bisa di-convert menjadi 0,5 physical defense. Convert dalam artian bukan dapetin physical attack ya, tapi satu physical attack itu dapetin 0,5 physical defense berarti. Alright. Dan sejauh ini di menit pertama menuju menit kedua hadirnya Tarto, belum ada inisiasi, belum ada first blood yang tercipta, walaupun lihat di area bawah sudah ada rotasi yang datang mengarah ke area beberapa player, khususnya dari Rebellion Sinai yang memang kontribusi dari XP ini sangat dibutuhkan. That's why level 4 pun juga diberikan ke area dan untuk nantinya Bloodhunt bisa menggigit area beberapa pemain yang ada di depannya, sedangkan Sir sudah mulai inisiasi mempoking karya Turtle Pit. Posisi dari jungler Rebellion Sinai yang cukup jauh dari permukaan Turtle menandakan bahwa tidak akan adanya kontes di area Turtle. Free Turtle untuk Kings, dan sejauh ini masih belum ada pertukaran yang bakal dibentuk oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Dan bahkan dengan berani dari area sisi top lane Moai melakukan penarikan atau bahkan nge-cutting karya wave-nya, dan Iron Hook dibuka oleh dan hanya berupa teori ancaman belaka karya seorang. Ini aku baru nulis, ternyata King itu ngebawa 3 Little Ignition, Sir juga ngebawa. Itu pun juga dengan Bell ya, jadi burst power dari King ini bakalan cukup besar, apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, ternyata Pakito di game kali ini menggunakan Master of Assassin dan juga Rapture. Tambahan dari segi penetrasi dan juga tambahan damage saat 1v1 sebanyak 4% membuat Pakito sepertinya akan ditujukan kepada damage burst, bukan untuk prolong fight seperti sekarang, gimana Walker FP satu knock strike dengan 2 jab membuat Walker FP pun tumbang dalam hitungan detik saja. Yes. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah emblem yang berbeda, Weapon Master di tangan Grok ditambah lagi dengan Agility menambahkan 5 movement space. Wait a minute, dimana ada wall charge yang dibuka mengarah ke area satu pemain yang membuat Kings merekompanis Nathan dan berusaha dengan hadirnya Den yang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi Rio datang tiba-tiba, satu tukar dengan satu. Pertukaran yang cukup balance karena Roamer ditukar dengan Roamer
di area si bawah ini masih menjadi satu buah Infinity War dan akhirnya pecah sudah dari tim fight di menit kita yang ketiga tadi, di mana ada kill point yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Kings dan juga Rebellion Sinai. Bagaimana? Power mereka untuk memukul mundur Moai sudah mulai terlihat dan sejauh ini Iron Hook sudah mulai dibuka tapi nampaknya belum mau di all in karena mengingat yang di atas adalah hero durability power juga dan rotasi mereka ini udah mulai coba untuk nekanin karya. Ya, masing-masing god lane yang mereka miliki. Tapi ini rotasinya dari King ya menurutku harus ditekankan banget ke arah pick off-nya sih. Ya, lihat deh bagaimana Dan pun mengambil ke arah focusing mark gitu loh. Jadi konsepnya mungkin akan ku visualisasikan sebagai berikut. Hook sekali, ada pick off power dari Ser, udah pulang. Gak usah teamfight prolong dulu karena pastinya kalau untuk nungguin teamfight prolong itu tunggu dari Bell dan juga Shogun bertebel dulu. Tapi Nathan maju ke depan dan bahkan Retribution Japan pun coming from Rio. Red Lion Sinai berhasil mengamankan Turtle dan bahkan Sir pun harus tumbang di tangan pemain-pemain Rebellion Sinai sebelum sempat membuka karya Retribution. Tapi lihat serangan yang datang dari seorang Bell membuat Walker tumbang seketika. Dengan adanya satu pemain yang hilang dibayarkan dengan adanya Walker yang tumbang. Tapi lihat Moai di area bawah bakal coba untuk cuek terlebih dahulu karena switch lane juga udah mulai dibuka oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Moai bakal coba untuk diberikan space untuk bisa clearing terhadap PSB dan juga nge-plating sebelum goldnya hilang di bawah menit yang kelima. Oke, untuk dari segi pertukaran ya kita udah bisa melihat bahwa dari segi kill point itu 3-2. Tapi untuk bot lane bisa dibilang ini nggak terlalu besar ataupun masif perbedaannya. Satu turtle tersebut ternyata tadi ditutup dengan adanya dua player yang tumbang kalau nggak salah tadi ya. Walker sama dari Nathan ya kalau nggak salah. Oh enggak, dari Walker aja tadi satu. Pertukaran tersebut seenggaknya oke lah ditukar lagi sama Ser, tapi sejauh ini Ser masih punya grounding yang cukup baik untuk mengejar juga ketertinggalan yang terhadap level yang dimiliki oleh Rio, yang dimana sekarang Rio itu level 9. Yap, ini sama-sama level 9, masing-masing mendapatkan turtle di turtle pertama dan juga kedua, dan lihat rotasi mereka sudah mulai terlihat. Iron Hook mengarahkan Nathan, tapi Big Mac men-trigger negara yang satu buah Brave Spectre yang dibuka. 3 player Kings mundur secara teratur dan lihat bagaimana Newt bakal coba berusaha memukul mundur melalui wall charge dan juga blood hunt. Yang menggigit karena Nathan tumbang dan bahkan Moai membuka karya satu blazing duet yang tidak mengenai sasaran, bahkan masih bisa disustain oleh pemain-pemain dari Kings dan Rebellion. Setelah hilangnya 2 player mereka bakal coba untuk mulai mundur karena turret yang hendak mereka hancurkan diberikan penjagaan yang cukup ketat dari beberapa pemain yang dimiliki oleh Kings. 6 menit berjalan, Berserker Fury di tangan Rio. Power dari Rio udah mulai kelihatan dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi network pun masih tetap di angka yang sama, walaupun dari segi kill point ini udah mulai berbeda. 5-2. Tapi dari segi item, ini yang benar-benar kelihatan banget sih. Jungle, berbeda di angka hampir 1000 gold, membuat Corrosion Sight dan juga Berserker Fury di tangan dari Rio. Ini sekalinya loncat, ini bakalan perih banget, apalagi kalau misalkan masuk ke tangan dari Ser. Ser ini baru dapetin ke arah Hunter Strike, ditambah lagi untuk satunya itu menggunakan Tough Boots. Jadi, physical defense sejauh ini masih belum ada sama sekali dari Ser. Yes, sejauh ini masih belum ada physical defense yang diamankan dan bahkan mereka juga udah mulai melakukan setup di area turtle yang terakhir. Mac berada di depan bibir turtle yang sedang dipoking oleh Shogun. Kedua player XP lane sama-sama mancing keributan dan bahkan belum ada serangan yang pasti datang dari kedua
dua belah pihak, walaupun kita udah lihat Bel. gimana Rio maju ke depan, stun effect mengarah ke arah Bel yang pasti bisa wings by wings mundur ke belakang, press forward dibuka begitu saja dari seorang Jauh. Karena lihat Big Mac teroplay, real world relations dibuka tapi Moai bakal mengetikkan dengan satu blessing duet your tumbang Yo still survive mundur ke area belakang, berikut juga dengan area 3 player Kings yang Ditahan. berusaha untuk bertahan hidup dan bahkan tidak diperbolehkan pulang dengan ada satu buah void blast yang dibuka oleh Sarah Walker dan Turtle yang terakhir diamankan secara cuma-cuma oleh pemain dari Rebellion. Itu kiting dari Nathan bagus banget sih. Dia emang mencoba untuk mancing dengan menurunkan HP-nya gitu loh. Di saat teman-teman dari King udah mulai maju, Real World Simulation dibuka, seenggaknya membuat teritorial yang benar-benar aman banget untuk team fight pun dijalankan oleh teman-teman dari Rebellion C9. Di saat Real World Simulation dibuka, itu dikomboin sama Blazing Duet. Itu tuh benar-benar enak banget kayak KFC jagonya ayam. Tadi powernya tuh benar-benar kena banget dan bahkan membuat 3 orang khususnya Bell tadi sebenarnya yang kena damage paling besar dari Rio, karena Rio tuh bener-bener kayak nungguin dulu, jangan turtle dulu gitu loh. Tiba-tiba pas ketahuan di dalam bush semua, Rio-nya langsung turun, fokus ke arah Bell, nggak ada penetra. Yes, itu dia yang membuat serangan setup yang mau dibuka oleh Kings dipatahkan begitu saja ketika Rio landas. Dan slow but sure teman-teman dari Rebellion Sina yang mereka coba untuk memegang tempo permainannya, walaupun kalau ngomongin kill count lagi dipegangkan di oleh Kings, tapi kalau kita lihat dari area ekonomi ini dipegang kendali penuh oleh teman-teman dari Rebellion pertama. Justru kebalik ya tadi sama statistiknya ya. Itu dia. Saya Rebellion ini dapetin kill poin banyak, terus objektifnya lebih tinggi di tangan King gitu. Tapi sekarang justru kebalik gitu, ke switch oleh teman-teman dari Rebellion sini. Bahkan sekarang kalau kita lihat untuk objektif pun ini baru satu turret saja yang diamankan oleh King di arah top lane. Dan itu pun juga susah payah sekali untuk mendapatkan turret di arah top lane tersebut. Nah yang bakalan lebih efektif lagi adalah justru sekarang Sir, levelnya itu di bawah 2 level dari Rio yang menurut mata Ninja Joji. Ini bakal berbahaya banget untuk kontes ke Lord-nya. Nah, Lord pun akan muncul dalam 15 detik lagi. Ya, entah kenapa kalau komen Rebellion Sina setup yang dibawa oleh Nathan melalui serangan momentumnya tuh nggak ter-trigger sebetulnya, tapi serangan dari Big Mac yang coba untuk ngebuka karya 1-2 Brandus Fighter-nya itu justru yang memancing keributan, ditambah lagi Rio yang kita tahu fleksibel dari segi mobilitas. Seperti yang tadi Joji bilang. Itu dia yang dimaksimalkan Rebellion dan belum dicegah oleh Kings. Dan dimana ini di menit kita yang 9 Lord pertama sudah mulai terpantau hadir dan bahkan sudah mulai di-poking, dipancing-pancing aja oleh pemain-pemain dari Rebellion dan juga Kings. Ditambah lagi kalau kita lihat juga adalah satu harus diwaspadai yang bakal dibawa juga oleh Kings. Bagaimana flanking moment sejauh mata memandang landing jauh yang dimiliki oleh Rebellion ini masih cukup tertata dengan sangat baik sih. Belum ada yang terlalu tidak cukup baik perhitungannya untuk teman-teman dari Rebellion, begitu pun juga dengan area Kings. Tapi lihat dengan area basic attack yang dikeluarkan oleh Moai, tengah dari Lord bakal sudah mulai terpoking. Masih juga belum terpancing pemain-pemain dari Kings. Coba untuk mulai mundur ke belakang dan bahkan Moai kena efek tahun masih bisa mundur dengan area 1. Tapi lihat Juke datang dengan area 1. Wow, Juke mengarahkan pemain dan bahkan distraction yang dibuka dari seorang Big Mac dan juga pemain-pemain Rebellion Sinai memberikan peluang untuk Rio bisa men-secure ke area objektif Lord yang pertama. Itu kayak cuma beda 2 senti lagi aja. Kalau Newt bisa kena dinding, itu sisi power yang didapatkan oleh King bakalan besar banget sih. Apalagi dengan typical team fight mereka yang lebih kuat dibandingkan dengan Rebellion Sinai. Terbukti dari kill point-nya, itu bakalan bisa jadi turning point sebenarnya untuk teman-teman dari Kings Esports. Tapi sejauh ini menurutku ada satu strategi yang mereka sudah bawa dari draft tapi masih tidak terbawa hingga sekarang. Yaitu dengan pick off momentumnya yang dimana mereka justru memaksakan team fight menyeluruh. Yang menurut Joji, dari mata Ninja Joji ya, itu justru merugikan bagi King karena mereka ini kalau misalkan main team fight menyeluruh, apalagi dengan tidak adanya tembok di sekitar dari Grok, itu membuat ya udah Rebellion itu lebih enak untuk tim fight yang besar dikarenakan dengan adanya Minion Fury dari Nathan dan juga Real World Generation dari Walker. Ya, pemanfaatan Walker 1,8 detik sisinya yang belum bisa dimaksimalkan, ini yang mungkin dihindari, juga, iya. harus dihindari oleh pemain-pemain Kings untuk tim fight di area terbuka yang terus menerus dipancing seperti keadaan sekarang di mana Real World Relations dibuka oleh Walker dan bahkan lihat Big Mac bakal coba mulai mundur ke area belakang. Mereka bakal berfokus untuk mengacukan karya satu buah inner middle turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari King yang berusaha untuk mundur secara teratur. Bagaimana kita melihat di Lord yang pertama
ini bisa sepaket dengan Inar Tarat yang dimiliki oleh Kings. Jadi satu buah dampak positif yang dimiliki. Ditambah lagi dengan adanya power seperti ini. Mereka bisa jauh lebih enak lagi untuk melakukan ekspansi. Tadi lo ini terhadap jalur. saking respectnya dari Walker ya, walaupun dari segi posisi lagi menang dari segi tarot ya objektif ya, tapi dia tetap bikin Dreadnought Armor untuk menghindari ataupun meminimalisir damage dari Grok dan juga Pakito. Ini penting banget karena kenapa? Pakito dan juga Grok ini bisa dibilang cukup mudah untuk masuk ke belakang dari Real World Manipulation. Makanya seenggaknya Yves itu butuh defensive power untuk bisa tetap mengeluarkan Real World Manipulation-nya. Cuman kalau kita ngeliat di sisi yang berbeda itu ada lapu-lapu dari Big Mac yang ternyata sejauh mata memandang ini baru jadi ke arah Bloodlust X saja. Sisanya Dominance Ice. Tapi impact yang dibawa oleh Big Mac menurutku ini cukup besar untuk di game kali ini sebagai opener dari segi team fight. Seperti yang dikatakan oleh Cipi tadi. Dimana Rio pun dengan udah ada item seperti ini ya, cuma tinggal sisa satu item saja untuk diisi. Baru ada Legend Blade ya. Power Deo ini bener-bener oke banget untuk melakukan follow up attack. Tapi bukan menjadi inisiator yang terlalu high risk high reward. Jadi bener-bener nungguin banget aba-aba dari teman-teman Rebellion Sina yang lain ya, baru hidungnya Rio itu kelihatan. Ya sih. Karena balik lagi gitu loh. Menurutku ya eksekutor ini emang harusnya di tangan Rio sih. Karena untuk di arah frontline udah ada Big Mac, Nathan dan juga Moai. Trio ini aja dari segi damage udah bakalan bener-bener nge-tampar banget teman-teman dari King. Tapi yang membuat King dari tadi menang dari segi team fight, yang membuat dari segi kill point ini 6-4, itu sebenarnya ada di tangan Esther yang bener bagus banget manuvernya, melakukan engage, bisa lewat belakang, bisa lewat depan, dan gampang juga untuk kaburnya. Yang itu dia yang membuat bahkan Walker harus ngamanin karya Dark Armor-nya ya, karena memang Ser selalu bisa fokus karya hero yang bisa jadi satu buah kontribusi penting dari di damage yang keluar dari Rebellion Sina. Dan bahkan di sini Lord sudah mulai di-poking dan bahkan akan diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion tanpa ada gangguan yang berarti. Kita lihat betul bagaimana persebaran hero mereka tadinya ketika Lord hadir. Tapi sangat disayangkan ketika Kings diberikan distractions yang datang dari Big Mac dan juga Nathan yang membuat akhirnya mereka nggak bisa untuk masuk terlalu dalam karya Lord yang kedua. Ingat nih Lord yang enhance, ketika dibiarkan untuk masuk area bibir Tarat yang dimiliki oleh Kings, ini bakal automatically jump in. Ditambah lagi kalau kita ngomongin game yang pertama ini temponya bener-bener slow, but sure banget team fight-nya minim loh. Bahkan kill point-nya juga. Saja sebenarnya tadi. Skirmish tipis-tipis, 1 lawan 2, 2 lawan 1. Ada tadi team fight besar di area top lane doang kan sekali. Habis itu udah hilang lagi gitu loh ya. Banget. Makanya aku menanyakan gitu loh, kemana pick of draft yang dibawa oleh King gitu. Ini mereka sudah mulai disibukkan untuk menata defensive mechanism karena Lord yang kedua berhasil menembus pertahanan base Tarat yang dimiliki dan bahkan double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Rio, ditambah lagi kita lihat satu barrel World Relations yang keluar dari seorang Walker V mengikis HP yang dimiliki oleh Dan dan juga kawan-kawan 3 member tersisa Iron Hook. Mengarah karya Walker yang harus tumbang, satu pemain Rebellion Sina tumbang membuat mereka maju tak gentar karena mereka udah mulai memasuki karya 1-2 base pertahanan Tarat yang dimiliki oleh King. Sedangkan King mereka akan coba untuk melakukan clearing terhadap wave minion berserta pasukan Rebellion Sina yang bakal coba untuk masuk, tapi lihat bener satu beberapa strike yang dibuka oleh seorang Bell membuat Rio harus tewas ketika namun dibalas kata-kata damage yang datang dari seorang Moai. Double kill berhasil disecure dan 2 player Rebellion yang tersisa memilih untuk mundur karena lihat defensive power yang datang dari seorang Bell yang hingga detik ini belum terpick off. Ya itu menurutku salah satu kelemahan terbesar ya dari Varsha ya. Tadi kalau misalkan Cipi perhatiin, itu sebenarnya udah enak banget untuk melakukan Veteran Strike nih ya. Kenain damage juga ya kan ke arah Minotaur, tapi ternyata di cancel dengan adanya Bravest Fighter yang dikeluarkan oleh lapu-lapu. Jadi seakan-akan yang dibawa oleh Varsha itu damage-nya dari Energy Impact, bukan Veteran Strike. Karena apa ya, gangguan dari Big Mac, gangguan dari Nathan. Ingat, ada 2 sisi yang bisa melakukan stopping power terhadap Veteran Strike dari Bell, yaitu Bravest Fighter dan juga Minion Fury yang dibawa oleh lapu-lapu dan juga Minotaur. Selain dari situ, kita juga udah mulai lihat nih efeknya dari Shogun yang tadi kalau misalkan kita lihat di replaynya ya, Lord tuh dibikin miring. Masuk ke tengah, ditahan ya kan, tumbang nggak apa-apa dari Shogun. Yang penting Lordnya nggak masuk ke dalam, karena kalau Lordnya masuk itu cukup berbahaya tadi. Dan Lord yang kedua ternyata masih bisa ditahan ya, posisi Masih dari bisa Bell ditahan. sih. Ternyata Rio benar-benar belum bisa untuk menjaga area Bell, ditambah lagi awareness dari Bell sendiri dengan Wings by Wings-nya, Flicker dia selalu ready untuk menghindari serangan yang dia tahu betul bakal mengarah ke arah dia. Mungkin kalau misalkan dari sisi Rebellion Sina punya Pakito ya masih bisa ditahan lah, tapi ini masalahnya sosok
lapu-lapu yang literally bisa loncat ke belakang gitu loh dan tidak bisa dihentikan. Bahkan di saat dia Bravest Fighter pun hook atau apa namanya sisi dari tahunnya Shogun pun gak bakal ngaruh, dia bakal tetap goyangin pedangnya. Yes, dan lihat lagi-lagi distractions diberikan Moe mundur dengan adanya battle mirror image secara teratur, tapi lihat Big Mac dan juga Nathan maju ke depan untuk memberikan distraction shutdown. Berhasil diamankan dan Lordnya tersteal dengan damage yang diberikan oleh seorang Newt dan dibayar dengan kontan Big Mac melalui lihat. serangan yang datang dari seorang Rio. Satu pemain tumbang dan lihat Seer diberikan satu buah serangan yang datang dari pemain-pemain Rebellion Sinai 2 tukar 2, tapi Rebellion mereka kehilangan visions dan power karena Lord masih menjadi asa untuk pemain-pemain Kings untuk diamankan. Iya, Newt dengan berjalan lewat belakang langsung wall charge. Itu wall charge yang paling mahal untuk dibayar oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Wall charge yang pas masuk depan sana, mendapatkan enhance Lord. Ini ada potensi untuk King, seenggaknya mendapatkan satu turret dari Rebellion Sinai. Dan lihat, ini baru ngambil Lord aja, network tuh sudah mulai didekati di angka 2000 gold. Ada tarung hancur, mungkin teman-teman dari King bisa out gold teman-teman dari Rebellion Sinai. Walaupun masuk ke menit ke-19, menurutku impactnya ini udah mulai nggak terlalu besar sih dari networknya sendiri. Nah itu dia, ini udah mulai terkejar, slow but sure, ditambah lagi Kings masih memiliki harapan di mana Lord sudah mulai dihentikan dengan adanya damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Di sisi lain, beberapa pemain dari Kings berfokus untuk menghancurkan center turret yang dimiliki untuk memperluas visions mereka agar teman-teman dari Rebellion Sinai jauh lebih berhati-hati lagi. Dan Kings mereka tahu betul power mereka seperti apa, ditambah lagi mereka yang harus memperhitungkan damage yang membuat mereka mundur lagi secara teratur dan maksimalin potensial kekosongan yang seperti kita lihat terjadi di area bawah. Dan Rebellion, mereka juga sama, mereka penuh akan perhitungan lagi ketika Lord yang berhasil di-steal, mereka nggak mau terlalu gegabah seperti menit-menit sebelumnya. Iya, bahkan kalau kita ngeliat dari item pun ya, yang tadi Choji bilang ya, Yap. ini perbedaannya udah nggak terlalu signifikan, mungkin masih signifikan untuk dari segi roamernya. Tapi untuk jungle, lihat bagaimana dari kedua belah tim ini udah punya item yang full banget. Untuk item penutupnya, bahkan untuk Pakito, ini ngambil ke arah Brute Force Break Spirit untuk tambahan cooldown, serta movement speed tambahan dan juga physical and magical defense stack. Sementara kalau kita lihat ke arah gold lane, ini adalah momen yang bisa dibilang menjadi udah cukup kaya nih bagi King Esports. Yes. Mereka nggak punya jaminan di arah late game. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Cloud dari Rebellion Sinai, bahkan Athena Shield dan sepatu pun juga sudah dijual. Athena Shield diambil, full item ofensif juga. Jadi power dari Cloud kayaknya udah maksimal potensinya yang bisa dibawa oleh Moe. Yes, ini udah ngomongin mid game to late game ya. Ya. Power item juga udah mulai dikantongi oleh beberapa tim. Ditambah lagi posisi dari Kings sih sangat-sangat tidak menguntungkan apabila mereka miscalculate. Karena mereka kehilangan 3 base turret ketika mereka lengah dengan adanya pressure. Ini bisa jadi batu sandungan buat mereka. That's why mereka nunggu tinggi. Kedua belah tim mereka sama-sama harus bisa mempertegas lagi dari strategi mereka untuk mempoking karya Lord yang ketiga. Karena lihat ini Lord yang sudah ter-evolve. Ditambah lagi kalau kita lihat Rio, dia manfaatin mobilitasnya untuk melakukan split push, mainin karya landing jauhnya, dan Shogun bakal coba untuk menjadi satu buat trigger bite, melakukan poking karya Lord yang hendak dipoking oleh pemain-pemain Rebellion. Sedangkan lihat Big Mac, buka karya satu buah Brave Spectre yang mengarah karya dan yang bakal coba untuk diberikan distraction untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan kekosongan terjadi di Lord yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Rebellion. Retribution yang on point coming from Rio membuat Lord evolve kali ini berhasil mereka amankan. Itulah turret yang outer. Teman-teman dari King benar-benar gak dikasihkan Little Ignition, jadi dengan item ofensif pun dia nggak bakal bisa bertahan lama. Karena balik lagi, Moe juga udah ngambil ke arah Malefic Roar nih, yang bisa ngasih 20% penetration power. Yang bisa aja langsung menembus ke arah itemnya, Newt. Walaupun itu fisikal, masih ada defense juga berkat pasifnya dari Grok. Alright, kita akan lihat satu-satunya defendant high ground yang dimiliki hanyalah Bell dari Big Mac. Kings. Lord Evil sudah mulai memasuki karya teras rumah ini dimiliki di Aaron Hook. Tidak mengenai target yang dimiliki oleh tim Rebellion yang masih berdiri tegap di area pekarangan rumah yang dimiliki oleh Kings. Dan bahkan kita lihat ada satu buah Tempest of Blade yang dibuka oleh Rio Nathan mengarahkan dan bahkan Virtu